Emang iya? Boleh curhat, tapi kebetulan Miss Yuni lagi makan nih. Tak sambil makan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekarang posisinya Miss Yuni ada di Hong Kong apa di Indonesia? Di Indonesia, Mbak. Oh, di Indonesia. Kenapa, Mbak? Ini aku mau curhat ya kan, apa itu namanya? Aku punya anak. Terus suamiku juga kan punya anak. Kita kan sama-sama bawa anak kayak gitu ya. Terus kayak gitu kan, aku sama suamiku ini punya anak lagi kayak gitu. Terus apa itu namanya? Anaknya suamiku kan dari kelas 1 SD sampai sekarang kelas 2 SMP kan bareng sama aku terus kayak gitu. Pisahnya sama aku kan karena aku balik lagi ke Hong Kong ya kan. Nah, terus kayak gitu karena posisi aku itu sekarang lagi di Hong Kong, suami aku ada di Kalimantan. Karena aku kan Kalimantan dong, Miss. Kayak gitu, jadinya kan kepengennya sekolah itu kan yang berkualitas seperti itu kan. 1 tahun masih ikut neneknya kayak gitu baik-baik aja. Terus suami aku balik ke Kalimantan bawa anakku yang kecil kan. Nah, terus kayak gitu anaknya itu tuh nggak mau sama neneknya karena apa, dia merasa takut apa namanya, katanya terancam kayak gitu. Tapi dianya itu, anaknya itu nggak mau cerita kayak gitu. Terus kayak gitu dia diambil sama ibunya. Ternyata ibunya itu nggak mampu dalam finansial, maksudnya ekonominya nggak bisa kayak gitu. Kalau aku nggak apa-apa ya Miss ya, dari kelas 1 SD sampai sekarang kan emang sama aku biaya apapun 100% semuanya kan dari aku. Nah sekarang baru ikut sekitar 1 bulanan, nah 1 bulanan ikut ibunya. Terus kayak gitu anaknya sakit itu tuh ya dibawa ke rumah sakit, ke dokter, langsung dibawa ke dukun pijat kayak gitu, katanya kan kakinya sakit kayak gitu. Kayak gitu. Lah dia itu nggak ada uang itu tuh yang ditekan tuh anaknya terus di situ. Anaknya ditekan terus kayak gitu. Nah, anaknya itu mau cerita sama aku nggak berani, tanyain sama ayahnya nggak mau ngaku kayak gitu. Sampai sekarang kan anaknya harusnya masuk kelas 2 SMP kan. Tapi hari ini karena dia itu masih sakit, terus surat pindahnya dari Madiun ke Kediri sana itu belum selesai, jadinya kan belum sekolah gitu. Maunya aku itu ibunya itu kan mau baik-baik sama aku. Kalau emang dia itu nggak mampu biayain anaknya kayak gitu. Kalau aku sih nggak masalah ya, namanya aku juga kerja selama ini juga uangan semua anggap aja 100% dari aku kayak gitu. Nah terus kayak gitu ini ibunya nggak mau ngomong sama aku. Kalau aku suruh telepon ibunya kan aku nggak mau tangis. Karena kan yang butuhkan sana, maksudnya aku ya masa lalu biarlah masa lalu kayak gitu ya Miss ya. Orang kita udah dewasa kayak gitu. Lagian kan dia udah punya suami, aku juga kan udah bahagia sama suaminya dia kayak gitu. Udah nggak ada rasa apa-apa kayak gitulah ya. Orang kita ini kan kepengen sukses bareng sama pasangan kita masing-masing kan ya, nggak apa-apa kayak gitu ya. Udah di sana itu orangnya itu gengsian banget kayak gitu kan. Sebetulnya kan aku yang pas punya. Terus kalau menurut Miss Yuni kayak gimana? Aku suruh gimana gitu? Kamu nanya ke Miss Yuni ya, jadi Miss Yuni jawabnya berdasarkan Miss Yuni ya. Iya. Satu hal, ibunya berhak mengasuh anak kandungnya. Iya, saya tahu. Dan yang kedua, dia ditekan itu hak mereka, karena itu adalah orang tuanya. Kalau kamu menyanggupi tentang biaya, nanti mereka jaga nih kamu, Dok. Ngerti nggak? Iya. Lepaskan dia ibu kandung. Sesayang apapun ibu sambung, mereka tetap ibu kandung.
Saat dites DNA, dites cinta, kita kalah nah. Kecuali anakmu itu datang sendiri ke kamu. Ngerti nggak? Biar dia bisa membandingkan cintamu yang hanya sekedar ibu sambung dengan ibu kandung. Ngerti nggak? Kamu pasti pedih dong, karena anak itu dari kecil sama kamu, pasti. Tapi apa hak kamu untuk pedih? Ngerti nggak maksud Miss Yuni? Iya. Jadi jangan dibawa ke baperan, dibawa ke hati nak. Nanti kamu yang sesara jiwamu. Itu anak baru 1 bulan, itu masih sakit-sakitnya. Dia juga sakit untuk menyesuaikan diri, kamu sakit untuk menyesuaikan diri. Tapi percayalah, jika kamu yang terbaik buat anak itu, suatu saat dia akan mencarimu. Berani deh taruhan sama Miss Yuni. Ngerti nggak ya? Tapi gue langsung nulis. Memang ibu EDW ikut ibunya sendiri, dia itu kepengen makan apa, masak sendiri kayak gitu. Kalau aku sih nggak masalah kayak gitu. Setiap masakan ibunya katanya nggak cocok lah, ini lah itu. Lah iya, kan dia akhirnya bisa membandingkan antara ibu sambung dan ibu kandung. Kalau dia mencintaimu, kamu akan tetap menang nak. Ngerti nggak? Iya. Udah lepaskan. Kamu tetap mencintainya dengan caramu, dengan versimu. Suatu saat dia akan tetap mencarimu. Ngerti? Dia berhak tahu ibu kandungnya, berhak merasakan kasih sayang ibunya, dan dia juga berhak untuk kembali ke kamu. Ngerti nggak? Percayalah. Apa rencananya kan tahun depan aku kan mau cuti kayak gitu ya Miss. Ini ibunya itu udah nggak mau sama dia, itu aku nggak masalah ya, nggak masalah aku tuh, karena kan katanya kalau mencintai ayahnya kan harus mencintai anaknya kayak gitu ya kan. Sekarang gini loh, cinta itu ada imbal baliknya, ada responnya. Dia mencintaimu dan dia juga merespon kamu. Tapi ya, kamu harus tahu batasan cinta. Apapun yang terjadi, dia ibu kandungnya. Kamu boleh sakit hati, tapi hanya dalam hati saja. Ngerti? Iya. Boleh mencintai, tapi jangan sampai menyakiti dirimu sendiri. Ya insya Allah sih enggak, cuma kan ya sedih. Iya sedih. Sekarang tenangkan dirimu. Karena yang bisa mengontrol jiwamu hanya kamu kan. Iya. Kamu bekerja lebih giat lagi, lebih menyimpan uang lagi, dan suatu saat kamu pulang, dia akan mencarimu. Miss Yuni doakan dia akan tetap mencintaimu walaupun terbatas oleh orang tua kandung. Paham? Iya, Miss. Ayo tetap semangat. Ayo, saiki Indonesia ekonominya nggak baik-baik aja. Semangat di negara orang ya sayangnya. Iya, karena suamiku juga kan ya, malah kita namanya perintis kan ya harus berjuang bareng-bareng. Betul. Apalagi kan suamiku itu ngomong anakku yang baru umur 7 bulan aku tinggal ke Hong Kong sampai sekarang kan juga perjuangannya kan ya sampai kayak gimana lah ya tahu sendiri lah. Apalagi kan kalau hidup kami di Kalimantan itu semua lebih mahal dari yang di Jawa kayak gitu. Kayak gitu ya tahu lah, aku ya tahu itu ya, kadang dikit-dikit ya harus nyimpen apa kayak gitu, nggak semua harus dikirim ke Indonesia kayak gitu ya, enggak juga kayak gitu. Pinter loh, berarti kan ya. jiwamu kuat banget gitu loh, makanya kamu harus berjuang. Iya, apalagi kan kita punya anak 3 yang harus kita bahagiakan, gimana caranya. Apalagi ninggal yang kecil ini 7 bulan baru 7 bulan udah ditinggal ke Hong Kong kayak gitu kan ya, rasanya tuh Masya Allah. Ingat, cita-citamu lebih tinggi daripada lukamu. Harus tetap berjuang di luar sana, karena tidak ada orang peduli dengan sakitmu, nggak ada orang peduli dengan lukamu. Yang mereka tahu adalah suksesmu. Ingat Miss Yuni ngomong itu. Iya. Jadi tetap berjuang ya. Di Kalimantan itu, di Jawa, di Kalimantan kalau kita nggak punya tuh ya sama aja didepar orang, dihina orang, pokoknya gelem-gelemnya karena PDW lah kayak gitu ya.
Makanya harus Kita berjuang. mulai berdiri kayak gitu aja, masya Allah yang menghina itu, jangan nggak bisa diucapkan lagi. Ya Allah, nolong saya, hidup kere. Orang kecil itu hanya bisa nelongso, tetapi orang nggak punya apa-apa itu hanya punya keberanian dan niat dan tekad. Jangan sampai kalah dengan omongan orang. Kamu pasti bisa kok. Iya. Dan satu yang selalu Miss Yuni katakan, tidak ada orang yang peduli dengan lukamu, tidak ada orang yang peduli dengan air matamu, bahkan tidak ada orang yang peduli dengan jenazahmu jika kamu tidak memiliki apapun. Ini fakta. Iya. Berjuang ya sayang ya. Berjuang ya untuk masa depan anak-anakmu, 3 anakmu. Iya, makasih ya. Sukses selalu. Udah lega? Iya, alhamdulillah Pak. Dilegowo nih. Ingat, kasih sayang anak sambung mungkin tak seindah anak kandung, tetapi tidak semua anak sambung itu jahat. Ikhlaskan dia bersama ibu kandungnya. Suatu saat anak kandung dan anak sambung itu akan menjadi cinta sejatimu. Ngerti nggak? Iya, amin. Makasih. Yowes, tenang ya. Sudah tenang. Oke, I love you. Bye-bye. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya seperti itu ya teman-teman, derita ibu sambung dan anak sambung yang sama-sama mencintai dengan tulus. Kadang-kadang ibu kandung hadir di tengah jalan, tapi kamu tetap harus mengalah karena bagaimanapun kamu itu ibu sambung. Secinta-cintanya kamu sama dia, yang menang tetap ibu kandung. Jadi ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja. Dan sebuah proses cinta yang sejati, ibu yang sejati itu tetap memberikan cinta tanpa batas. Itu aja dari saya, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. I love you dan bye-bye.